Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mentakdirkan kita pada kesempatan ini untuk bersama-sama mengkaji nama-namanya yang indah, sifat-sifatnya yang utama untuk kita teladani. Pada kesempatan ini kita akan membahas Al-Muta'ali, Allah Al-Muta'ali, yang artinya Allah yang Maha Tinggi. Untuk mendalami apa makna Al-Muta'ali itu, saya mengutip surah Ar-Ra'd ayat 9 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alimul ghaibi wasyahadati al-kabirul muta'al. Yang terjemahannya, yang mengetahui semua yang gaib dan yang nampak, yang maha besar lagi maha tinggi. Di dalam tafsir As-Sa'di, Al-Muta'ali ditafsirkan Al-Muta'ali ala jami'i khalqih bidhatihi wa qudratihi wa qahrih, yang artinya yang maha tinggi mengatasi semua makhluknya, baik dengan zatnya atau dirinya, dengan kekuasaannya, kudrahnya, atau dengan penundukannya. Sementara Ibnu Katsir menafsirkan ay ala kulli syai'in. Allah Al-Muta'ali adalah Allah yang mengatasi segala hal. Qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah pengetahuannya karena Al-Muta'ali itu mencakup tentang semua hal. Wa qahara kulla syai'in, dan Allah dengan pengetahuannya dan kekuasaannya itu menundukkan segala hal. Fa khada'at lahur riqab, lalu semua leher, semua kepala menunduk. Wadana lahul ibad tau'an wa karha, dan semua hamba Allah menundukkan diri kepada Allah baik secara sukarela maupun secara terpaksa. Sisi dari kemahaagungan dan kemahatinggian Allah Subhanahu wa ta'ala dalam konteks ayat ini adalah bahwa letaknya di pengetahuannya.
dan juga penundukannya. Yang meliputi pengetahuan itu semua yang gaib dan yang syahadah, yang tampak dengan indera. Itu dalam perspektif manusia. Tapi artinya bahwa Allah baginya tidak ada yang gaib. Semuanya jelas dan nyata. Pemirsa rahimakumullah, menggenggam bumi, menggulung langit pada hari kiamat, tidak ada yang dapat melakukan selain Allah. Allah Maha Tinggi dengan kekuatannya, dapat melakukan hal yang bahkan lebih dari yang demikian itu. Maha suci Allah dari kekuatan yang sebanding dengan yang lainnya, sebagaimana orang musyrik menyekutukannya dengan bandingan-bandingan. An-Nabilusi merumuskan pengertian al-muta'ali itu dengan huwa al-qahiru li khalqihi bi qudratihi, yang dapat menundukkan semua makhluknya dengan kudrahnya, dengan kekuasaannya. Wa huwal musta'li bi kulli syai'in bi qudratihi, dan Allah berada di atas. Allah mengatasi segala hal dengan kekuasaannya. Wal muta'ali ala kulli syai'in, dan Allah Maha Tinggi atas segala hal atau makhluknya. Aiqad ahata bi kulli syai'in ilma wa qudratan wa qahran. Al-Muta'ali meliputi pengetahuan, kekuasaan, dan penundukan. Itulah rumusan dari An-Nabilusi. Allah Al-Muta'al di samping menunjukkan ketinggiannya, juga mengandung makna ketidakmampuan selainnya, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mencapainya, yang dibuktikan oleh kuatnya dalil. Al-Muta'al juga merupakan sifat Allah yang diperhadapkan kepada mereka yang menduga, yang menyangka, yang mengklaim dirinya tinggi. Seperti Fir'aun yang kemudian dibuktikan dengan kekeliruan dugaannya itu, dengan bukti-bukti yang dapat membungkamnya. Ketika Fir'aun ditenggelamkan di laut, ketika tukang sihirnya diruntuhkan dengan tongkat Nabi Musa misalnya. Bagaimana meneladaninya? An-Nabilusi merumuskan beberapa hal. Ayyakunal mu'min yajibu ayyata'ala an kulli naqsin bi imanihi wa fi ibadihi. Orang mukmin harus mengatasi semua kekurangannya, baik di dalam imannya maupun di dalam ibadahnya. Wa ayya'lama ma yanbaghi ayya'lama minad din bid-darurah. Dan orang mukmin harus tahu apa yang seyogianya diketahui tentang agama dalam soal-soal yang penting di dalam agama itu. Misalnya al-ahkam at-taklifi, hukum-hukum taklifi. Dan yang terakhir, ayyakunal mu'min ya'lamu siratan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
wa sunanah. Orang mukmin mesti ngerti bagaimana sirah dari Nabi Muhammad SAW dan juga sunnah-sunnahnya. Itulah akhlak yang terkait dengan Al-Muta'ali. Selanjutnya ada rumusan lain yang menyatakan bahwa Al-Muta'ali sebagai teladan akhlak kita adalah kita mesti mengikuti ajakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalam Al-Quran digunakan lafaz ta'alau, antara lain misalnya ta'alau ila kalimatin sawa. Mari kita berada pada kalimat yang sama. Apa itu? La ilaha illallah. Juga ta'alau, Allah mengajak untuk membuktikan bahwa agama kita itu memang benar. Ta'alau juga poinnya Allah mengajak kita untuk berjuang di jalannya. Dan lain-lainnya yang untuk kesempatan kali ini cukup kita kutip beberapa saja. Ada aidah yang menarik dari Imam Asy-Syafi'i yang menyatakan karena Al-Muta'ali itu kata kuncinya adalah ilman, pengetahuan Allah yang mengatasi semua hal, maka Imam Syafi'i merumuskan idahnya, fa'idha aradtad dunya fa'alaika bil ilmi. Kalau Anda menghendaki soal dunia, Anda ingin menggenggamnya, maka Anda mesti punya ilmu. Wa idza aradtal akhirah fa'alaika bil ilmi. Kalau Anda menghendaki akhirat, Anda juga dengan ilmu. Idza aradtahuma ma'an fa'alaika bil ilmi. Kalau Anda menghendaki dua-duanya bersama-sama, maka Anda juga harus berilmu. Dan di dalam hadis juga disebutkan, innallaha yuhibbu ma'alil umur wa ashrafaha. Allah menyukai hal-hal yang tinggi dan yang mulia. Wa yakrahu safsafaha wa daniyaha. Dan Allah membenci hal-hal yang remeh-temeh, hal-hal yang rendah, yang tidak berguna bagi kita. Dan terakhir, saya kutipkan dari An-Nablusi tentang hati yang selamat. Al-qalbus salim huwal qalbul ladzi salima min syahwatin la yardallahu anha. Hati yang selamat adalah hati yang selamat dari keinginan syahwat yang Allah tidak meridhoinya. Itulah beberapa idoh untuk kita camkan sebagai pedoman kita di dalam berakhlak. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita ke jalan yang diridhoinya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.